Anak-anak sekarang itu kayak udah kehilangan rasa malu. Nggak punya lagi rasa malu. Baru tadi kita bahas di rumah. Baru tadi kami bahas di rumah. Kenapa ya anak-anak sekarang tuh kok kayaknya Iya. hampir hilang rasa malu. Malu. Perempuan nge-DM Iya ya. laki-laki. Kok bisa pula masuk dengan tarbiyah jinsi ya? Kakak ganteng banget loh kak. Aku suka deh sama kakak. Coba. Perempuan tuh abah. Jadi anak yang nggak punya malu itu apa? Yang jelas nggak deket sama orang tuanya. Gitu. Ya periksa aja orang yang ciuman, Nih. pegangan, peluk-pelukan di tengah jalan, di taman gitu. Mati rasa dia. Ya, Mati rasa. mati rasa masih mending. Ya yang tadi pelaku pembunuhan massal mati rasanya lebih dahsyat lagi. Mati rasa. Nah, Anak-anak sekarang itu kayak udah kehilangan rasa malu. Nggak punya lagi rasa malu. Baru tadi kita bahas di rumah. Baru tadi kami bahas di rumah. Kenapa ya anak-anak sekarang tuh kok kayaknya Iya. hampir hilang rasa malu. Malu. Perempuan nge-DM Iya ya. laki-laki. Kok bisa pula masuk dengan tarbiyah jinsi ya? Kakak ganteng banget loh kak. Aku suka deh sama kakak. Coba. Perempuan tuh abah. Perasaan dulu. Waduh, cewek yang namanya cewek nge-DM cowok tuh Iya. nggak ada. Iya kan? Malu, Bah. Kenapa bah? Rasa Apa tuh? malu di kalangan anak-anak kita sekarang tuh udah hilang. Ya akhirnya kan gitu kan. Termasuk mereka bikin statement, aku dong lesbian. Kan nanti kan endingnya gitu tuh bah. Aku dong gay gitu. Bahkan mereka Dan itu di profil. di profilnya Dia mereka. bilang, Tuh. I'm pro LGBT. Ya gitu. Ya, Hilang rasa malu. ini kan masalah sensitivitas perasaan. Jangan ngomongin malu kayak gitu dulu deh. Gini aja deh. Intinya gini. Anak kita dari kecil memahami perasaannya sendiri nggak? Kalau anak kita nggak mengenali perasaannya sendiri, bagaimana mungkin mereka memahami perasaan orang lain? Anak nangis nih. Diapain sama kita? Suruh diem biasanya. Iya. Diam. Kenapa disuruh diem? Kan nangis itu adalah sebetulnya informasi. Dia ingin menyampaikan message, Rasa. pesan, rasa. Kenapa disuruh diem? Karena berisik dia. Ya kan supaya diem, ada penyebabnya dong. Bukan berisiknya dia yang fokusnya nangisnya itu. Penyebabnya apa? Kita cari tahu. Dia lapar. Lapar, sakit, bosan, ngantuk, pengen sesuatu. Tentu saja kepengenannya belum tentu kita turutin gitu loh. Bukan dikasih HP. Iya. Bukan malah dikasih HP. Dan seterusnya kan gitu. Atau apalagi kalau kayak gini. Nggak usah nangis. Apalagi kalau itu terjadi dengan anak laki-laki. Oh iya. Pernah dengar nggak? Nah, laki-laki kok nangis? Iya. Kasihan lagi nih anak laki-laki. Kita sebagai laki-laki Seakan-akan nggak boleh nangis. ada diskriminasi terhadap perasaan. Iya. Maka kalau Bapak Ibu lihat statistik, tingkat bunuh diri laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki ya? Penyakit jantung menyerang laki-laki 15 tahun lebih cepat daripada perempuan. Oh, baru tahu. Ada buku namanya Why Men Die First. Mengapa laki-laki mati duluan? Iya, betul. Banyak tuh kasus laki-laki duluan. Iya. Karena Iya, banyak sebab. Salah satu sebabnya laki-laki dari kecil itu kayak dilarang untuk mengeluarkan rasa. perasaan. Seakan-akan laki-laki mati rasa. Iya. Gitu. Oke, Abi. Oh, Kalau Abi memang sayang sama Umi, bilang. nangis. Jangan dipendam. Nangis lah. Udah telat, udah segede hantu sekarang. Ini Udah saya segede ngomong hantu. dari kecil ya Allah ya Daripada Allah. terlambat, Daripada Abah. telat. Bilang. Kalau memang sayang bilang. Kalau Iya. memang cinta bilang. Kasihan Ngomong. abang nggak ada istri. Oh iya Itu juga sih. bertambahnya sampai dewasa. Berapa banyak laki-laki yang menceritakan masalah kerjaan kepada istrinya? Iya ya. Iya. Berapa laki-laki menceritakan masalah kepada keluarganya? Kenapa mereka nggak mau menceritakan masalah? Takut dianggap apa? Lembeng, nggak nggak becus, jantan. nggak jantan, cemen, Cengeng. Padahal Rasulullah dan Sallallahu alaihi para wasallam. sahabat adalah manusia-manusia yang banyak menangis. Mengungkapkan rasa. Apakah banyak menangis dibilang cengeng? Cengeng itu ketika lari dari tanggung jawab. Cengeng itu ketika tidak mengambil peran, itu cengeng. Tapi laki-laki mengambil perasaan, apakah dianggap cengeng? Berarti Utsman bin Affan cengeng. Bahkan Umar bin Khattab sampai hitam karena saking banyaknya nangis. Iya.
Iya, Umar bin Khattab yang segagah itu nangis. Cengeng. Kenapa anak laki-laki kita nggak boleh nangis? Ya. Nangis itu salah satu cara. Selain nangis dengan bicara. Dengan apa? Bicara. Bicara. Masalahnya ini laki-laki bicara enggak, Nangis enggak? nangis enggak. Ada satu mekanisme lagi apa tuh? Sering curhat sama Allah. Ini bicara enggak sama keluarganya, nangis enggak, curhat sama Allah enggak. Terus pintu pembuangannya kemana? Iya, buangnya kemana? Kan setiap hari itu kita mengalami berbagai macam kejadian yang positif atau negatif. Ketika positif seperti sungai, bayangkan Ustadz, sungai penuh dengan sampah, jarang dikeluarkan. Apa yang terjadi dengan Mampet ya. mampet? Pertama, kotor dulu. Kedua, sumber penyakit. Bau. Ketiga, mampet, dan kalau air banyak melimpah, apa yang terjadi? Banjir. Banjir Iya. manusia itu kalau sudah memuncak mentalnya itu kotoran-kotoran nggak dikeluarin, kalau nggak bunuh diri bunuh orang. Banjir sampah itu. Iya. Makanya orang-orang berbahaya dunia, Ustaz tahu, bukan orang yang banyak ngomong, Malah orang yang nggak bisa yang- ngomong. Mohon maaf sekali, bukan yang tunawicara, beda ya. Iya. Tunawicara bisa mengeluarkan perasaan dengan cara yang lain. Iya. Yang maksudnya banyak ngomong tuh orang bisa bicara tapi Enggak ngomong. nggak ngomong. Contoh, saya tanya Ustaz, menurut saya jawab, apa pekerjaan orang bunuh diri sebelum bunuh diri? Banyak diam, banyak ngomong. Banyak diam. Diam-diam mati. Apa pekerjaan orang ODGJ sebelum ODGJ? Banyak diem. Iya, banyak diem. Nggak tahu, saya belum pernah di ODGJ. Nggak gitu konsepnya, Pak. Enggak gitu konsepnya. Maksudnya Ya makanya nanyanya sama saya. banyak. Mana saya tahu. Sebelum Abang Ya nanya sudah, jangan gitu. saya nanya ini aja, Sebelum apa pekerjaan ODGJ. ya Allah, ODGJ sebelum ODGJ. Ada gitu. Mana saya tahu, saya nggak pernah ngerasain. Ya, lihat fenomena di sekitar Oh, kita. gitu. Ya, Bambang, ya Allah, ya Allah. Wah, Ustaz. Aduh. Paham. Maka pelaku pembunuhan massal, mutilasi, terorisme, orang-orang yang bergaul apa tidak Iya. dengan tetangganya. Enggak. Iya. Maka jangan Lebih bangga ya. banyak menyendiri. Jangan bangga ya punya anak. Anak marah, saya. Pendiam anak rumahan. Pendiam, jarang nangis. Anak Tiba-tiba setelah dewasa membunuh 12 orang. Innalillahi. Itu yang terjadi dengan Ryan di Jombang. Iya. Kasus Ryan itu kan, kalau kita hampir semua pelaku mutilasi pembunuhan massal itu, setelah ditanya wartawan, tetangga-tetangganya, nggak nyangka ya gitu. Iya. Maka kita harus khawatir kalau anak-anak kita itu jarang mengungkapkan perasaan. Mengungkapkan perasaan bisa dengan bicara, bisa dengan nangis, bisa dengan cerita gitu loh. Bisa dengan journaling. Iya. Kita khawatir kalau anak kita kurang terbuka dengan itu semua. Ya, gitu. Ini dasar-dasar dari tadi nggak punya malu, Nggak punya gitu. malu. Iya. Nggak mengenali perasaannya gitu. Dia kan nggak punya malu tuh nggak sensitif dengan lingkungan kan, salah Iya, satunya. iya. Mereka nggak sensitif dengan dirinya sendiri, dengan apalagi dengan orang lain gitu, maksud saya gitu. Makanya nggak punya malu ya. Minta terus, nggak punya malu. Ya kan? Banyak malu yang lain, ya kan? Ya. Dulu di podcast pertama ini kan, dasar dari relasi sosial yang bagus itu namanya yang disebut dengan self control atau self regulation. Iya. Dasar dari self regulation adalah attachment. Jadi ini Melekat. jadi kelekatan, lalu mempengaruhi kontrol diri, lalu mempengaruhi relasi sosial. Relasi sosial termasuk malu. Jadi anak yang nggak punya malu itu apa? Yang jelas nggak dekat sama orang tuanya. Gitu. Ya periksa aja orang yang ciuman, Iya. pegangan, peluk-pelukan di tengah jalan, di taman gitu. Mati rasa dia. Ya, Mati rasa. mati rasa masih mending. Ya, yang tadi pelaku pembunuhan massal mati rasanya lebih dahsyat lagi. Mati rasa. Nah, kalau kita lihat kembali ke awal, kita sambungkan dengan kasus-kasus mutilasi atau perilaku seperti yang di Inggris itu. Kalau kita trace masa lalunya, pasti ketemu. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Bagaimana cara dibesarkan riwayat pengasuhannya oleh caregiver-nya. Bergantung siapa yang jadi caregiver atau pengasuh. Pengasuh dia itu bisa orang tuanya, bisa lingkungannya. Teman-teman harus paham. Anak kita itu punya 3 guru. Guru ini harus dijaga benar.
punya 3 guru. Pertama, gurunya adalah orang tua. Kedua, gurunya adalah sekolah. Sekolahnya. Dan guru Teman. ketiga adalah lingkungan. Nah, Itu. itu yang Semua 3 hal ini harus dianggap guru. Pertanyaannya, yang ketiga ini yang jarang terjaga. Iya, Karena betul, mereka Abang. akan berguru pada lingkungan. Kalau orang tua Betul. jelas, sekolah jelas. Ini Iya. enggak jelas. Iya, ini kita udah capek-capek mendidik anak, sekolah capek-capek kita sekolahin carikan yang bagus. Ini Iya. lingkungannya nggak dijaga, gimana ceritanya? Itu dia. Berat nanti hisab kita di akhirat nanti di hadapan Allah. Hmm. Kok dibiarkan anak-anak kita tanpa bimbingan untuk berguru pada lingkungan ini? Bahkan Abah, sampai diabadikan dalam Quran. Allah katakan, ya Allah, aku menyesal kenapa dulu aku menemani si Fulan. Karena dia ternyata membawaku ke neraka jahanam. Itu Betapa pentingnya penyesalan. memilih lingkungan. Teman, iya lingkungan. Memilih teman, memilih lingkungan. Iya. Makanya buat yang namanya zonasi pergaulan tuh ada yellow zone, green zone, The red zone. red zone. Red Bilang ke flag. anak-anak kita, Ada red flag. ada teman. Apa itu red flag? Nah itu. Abah aja nggak tahu. red flag. Abah kurang tahu. Cuma Gen Alpha yang tahu. Get iya. out. Coba Mi jelasin. Mi. Nanti Abah jadi tambah pintar. Oh, makin pintar. Jadi merasa inferior ini. Nggak Jadi nggak tahu istilah kesintok ini kan gitu. Jadi 3 ya, harus 3. hati-hati. Ya. Apa tuh? Iya, 3 guru. 3 guru itu yang Nah. harus Masalah gini Abah, orang tua udah jaga, guru udah jaga, tapi gimana caranya kita bisa memberikan imun kepada anak ketika mereka Bergaul dengan udah lingkungan. terjun ke lingkungan? Nah, Kan itu kan semua Iya, bayangkan. udah nggak melepaskan terfilter. anak berenang sendirian. Ada syarat-syaratnya nggak? ada. Melepaskan anak ke lingkungan tanpa pendampingan orang tua ada syaratnya nggak? Ada. Anak kita pengen pakai sepeda tuh ke jalan raya di Bogor, Jalan Yasmin yang sangat padat. Oke. Jalan ini yang sangat padat. Nggak pernah Kelas dibekalin. 4 SD. Diajarin safety-nya dulu nggak gitu? Iya. Atau di ujung-ujung dilepas? Oh, Yang ujung-ujung dilepas orang tuanya berarti bertanggung jawab atau tidak? lepas Atau tanggung jawab. Zaman sekarang tuh pakai sepeda listrik ke jalan raya. Wah, itu. Cuman mengerikan ya. Orang tua bertanggung jawab pasti nggak akan melepaskan anak begitu saja. Diajarin aspek-aspek safety. Betul? Jadi melepaskan anak untuk bergaul di belantara dunia ini ada tahapannya. Nggak ujuk-ujuk. Biarkan anak mandiri. Ya termasuk ketika memilih untuk menyekolahkan anak di pesantren. Berarti ketika mau memutuskan itu, orang tua pun sebetulnya dari mungkin sejak beberapa tahun sebelumnya itu memang sudah menarik mundur untuk melakukan Dari persiapan. itu ke anak ya. Abah. Iya. Jadi bukan ujuk-ujuk. Bukan ujuk-ujuk. Jadi 12 tahun pertama itu wajib sama orang tua. Itu dia. Nggak boleh. Saya tidak sepakat Itu, Bah. dan mungkin tidak nyaman ya oleh sebagian Anak orang. SD udah dipesantrenin. 12 tahun pertama atau sampai SMA Abah? Enggak, Berarti. ini Mi, anak SD udah pesantrenin. Iya, kalau itu Mu juga nggak setuju tuh anak SMP di Kita boleh pesantren. debat ya, Maksudnya Bah, dengan ini publik ya, mohon maaf. Saya ini juga nggak pribadi setuju, kita Bah, ya. gitu. pendapat Abah gimana pribadi. menurut Abah? Pesantren sejak SD, sejak dini Ustadz, katanya gitu. Ya tentu mereka punya argumen. Iya. Kita hormati argumen. Iya. Tapi kalau Kalau ditanya Tapi pendapat. secara pribadi ke saya kita juga enggak ya, Bi. berdasarkan konsep-konsep ilmu perkembangan anak yang saya pelajari, mereka nggak boleh dijauhkan dari orang tuanya Di usia tertentu. Sampai sebelum balik seharusnya nggak boleh jauh dari orang tuanya. Bahkan ada hadisnya, Ustaz, man faroka waladun ila waladi, barang siapa memisahkan seorang ibu dengan anaknya, maka di akhirat akan dipisahkan dengan orang-orang yang dicintai. Allah. Nah ini berlaku kapan? Sampai usia, para ulama kan sampai balik. Gitu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang pakai dalil Nabi dititipkan Nah itu. kepada Bani Sa'adah. Betul? Iya. Untuk disusukan. Apakah semua perjalanan hidup Nabi Sirah itu bagian dari syariah? Nah itu.
ketika Nabi usia kecil, Nabi dititipkan. Itu perintah wahyu atau uruf, kebiasaan orang Arab? Urf. Ketika, karena kebiasaan bukan wahyu, karena itu masih kecil, bukan kehendak Nabi, ingin dititipin, betul? Maka kita boleh katakan itu bagian dari syariat atau bukan? Ya bukan. Ya, bukan. Nah, kalau bagian syariat atau bukan, kita lihat setelah Nabi punya anak, ada nggak anak Nabi yang dititipkan di usia sebelum balik gitu loh? Gitu. Ada nggak kira-kira? Semuanya langsung bersama Nabi, dididik, dibesarkan dengan ibunya. Iya, ketika diserahkan ke orang lain, mungkin berbagai macam keterampilan pengetahuan dapat, tapi ada yang nggak didapat, apa itu? Attachment. Iya. Mau nggak ustadz-ustadzanya memeluk, mencium anak kita setiap hari, memeluk, mendekap anak kita, tangisannya setiap hari. Kalaupun mau anaknya nggak cemburu gitu. Iya. Kita sebagai orang tua nggak cemburu gitu. Maka mereka bisa jadi pandai dengan berbagai macam keterampilan agama. Tentu tidak nyaman buat sebagian orang ya. Ini boleh beda pendapat soal ini ya. Iya. Karena di kita ada sebagian memang yang dari sejak TK aja ada gitu. Iya. Lihatlah wajah-wajah mereka. Anak-anak yang usia 5 tahun dijauhkan dari orang tua. Iya sih. Ya kita hormati yang berpendapat begitu. Makanya saya marah besar itu tadi ya, ini kaitan dengan materi kita lagi hari ini. Ngamuk besar saya dan gak akan bisa lupa. Kenapa? Itu anak yatim duafa. Astagfirullahaladzim. Gak punya orang tua, Abah. Mau ngadu kemana? Kalau ada orang tua, ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya bisa ngadu ke polisi. Dia gak ngadu kemana. Iya. Dan si iblis ini tahu, ini anak gak akan bisa ngadu kemana-mana. Gua kerjain. Bah, itu makanya gini, niat saya baik aja gak cukup dalam agama kita, Ustaz. Sesuatu itu baik harus memenuhi 2 syarat kan dalam agama kita. Pertama, ya niatnya harus baik. Iya. Yang kedua, caranya harus baik. Gak bisa niat karena Allah doang tapi sholat duhur 5,5 rakaat. Gimana ceritanya? Iya. 5,5 rakaat itu gimana itu? Gimana ceritanya? Ada setengahnya. Iya, ya saking bid'ahnya gitu loh. Iya. Aku mau nambah 1,5 lagi. Atau mungkin dia niatnya baik tapi tawafnya di Monas gitu ya. Iya, itu contohnya. Mhm. Atau sholatnya bener tuh 4 rakaat dengan bacaan yang sangat fasih. Oke, suratnya aja setelah Al-Fatihah mungkin sampai 40 juz gitu. 40 juz. Tapi niatnya bukan karena Allah gitu. 40 juz. Oke. Ya kan? Nah, jadi gini maksud saya. Teman-teman yang punya lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk yatim piatu, saya pernah coaching beberapa panti asuhan. Bukan ujung-ujung mendirikan panti asuhan dengan niat baik menolong orang, niat baiknya cukup. Tapi punya nggak keterampilan pengasuhan? Bagaimana pengasuhan di asrama yang benar? Bagaimana cara membuat anak-anak itu punya kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi? Anak tuh harusnya tidur jam berapa, bangun jam berapa. Kalau anak dibiasakan tidur tahajud misalnya 3:30, oke, nggak masalah, habis isya harus langsung tidur. Karena Rasulullah mencontohkan tidur di awal waktu. Bukan malah sebaliknya, tidur jam 11, bangun jam 4 atau jam 3. Teparlah mereka saat jam siang. Iya. Saat jam 10 itu saat jam belajar harusnya maksimal, pada tepar mereka. Kurang tidur. Kan ikut terus sunnah pun jangan sepotong-sepotong. Kenapa Ustaz ini di pesantren ini tidur bangun jam setengah, pembiasaan sunnah Rasul. Tapi awal tidurnya nggak sesuai sunnah Rasul. Jam 10 baru tidur, jam 10 tidur Rasul di awal waktu, akhir waktu Ustaz tidur. Di awal waktu. Iya, kenapa jadi sepotong-sepotong? Ya itulah contohnya gitu. Iya. Jadi niat baik saja nggak cukup. Itu terjadi gara-gara. Nah makanya kalau mau kasih donasi itu coba perhatikan. Ini siapa, latar belakang apa dia, ada nggak aspek pengasuhan gitu dan seterusnya gitu. Ya. Dahsyat banget ini, Bah. Jadi kalau gitu kita ambil pelajaran penting nih di materi ini, teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian tragedi ya yang terjadi itu pasti ada hikmah. Kita berbenah, kita berubah, jangan terulangi lagi. Yang kedua kita belajar. Disitulah pentingnya ilmu pengasuhan.
supaya jangan jadi orang tua kebetulan. Jadilah orang tua betulan. Yang ketiga, yang saya capture lagi, betapa penting kita mengupgrade ilmu. Walaupun sudah ilmu, ternyata harus di-upgrade, di-update. Aplikasi aja kita selalu update. Iya. Upgrade. Kenapa ilmu enggak? Padahal zaman berubah. Dan ketika zaman berubah, kita nggak berubah, kita ketinggalan zaman. Anak kita sudah jauh dari itu. Dan yang paling penting, saya tertarik banget tadi itu, tarbiyatul jinsiyah itu. Belajar tentang bagaimana pengasuhan, urusan kelamin. Karena ini nggak main-main ternyata. Saya ingin belajar, Bah. Semoga Allah lapangkan jalan. Jangan canda nih, Bah. Serius, Bah. Saya ingin belajar, Bah. Saya sama Umu Emi. Iya. Saya ingin belajar, Bah. Kalau ada bab itu, mungkin ada e-learningnya, e-booknya, atau ada training offline malah. Saya ingin ikut langsung. Saya daftar pertama. Pengen offline atau pakai e-learning? Nanti mungkin bisa tanya teman-teman. Nanti kita diskusikan. Iya, Ya, sih. teman-teman tanya coba yang lain. Coba teman-teman lah. Iya, pengennya belajarnya di mana? Mau ketemuan sama Abah online, Karena offline, memang e-learning? gini sih, kekurangannya kalau offline kan orang Amerika nggak bisa ikut. Orang teman-teman di Australia nggak bisa ikut. Padahal sih yang nonton banyak di Jepang, di Australia, di Amerika, di mana. Dua-duanya kayaknya deh. Kita buat ya, Bah. Tapi Sohor kalau banget. Tapi kalau ada Ilmunya yang diturunkan. mau ketemu sama Abah offline, insya Allah nanti ketemunya Kita buatkan. di Amazing Parenting. Di Amazing Parenting bisa. Nanti juga ada Tanggal berapa itu Amazing Parenting? Amazing 22 Parenting Desember. 20 Desember. Pas liburan anak-anak Ada sekolah. juga Pas hari Ibu ya? Iya betul Abah. Ada lagi Magical Parenting ada lagi Iya. ini. Tanggal 23 November Abah juga hadir Di Bandung. di Bandung bareng sama saya. Ada pesulap merah, ada Kang Denny Chandra, Kang Daan. ada Kang Daan. Nah, banyak lagi. Masih pembicara banyak lain. Tapi kalau saya sih ngejar ilmunya Abah sih. Bismillah, Bah. Makasih banget, ini ilmu luar biasa. Kita banyak terinspirasi, banyak belajar, Bah. Terus terang saya jadi gelas kosong hari ini, pingin nyerap ilmu dari Abah, terutama tentang pengasuhan. Mudah-mudahan Abah sehat terus. Amin. Terima kasih Teman-teman. teman-teman. Insyaallah. Mohon batin. Ya, jangan lupa ya, disebarin, di-share, jangan lupa kasih subscribe, dan jangan lupa juga didoain. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, bisa terus ngisi konten-konten bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.